Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Ketulusan Cinta Aisyah, Chapter 9, Perubahan Sikap. Selamat siang Tuan, ucap gadis yang menjadi karyawan butik yang dimiliki oleh calon istrinya ketika Tian masuk ke dalam butik tersebut. "Apa Nadine ada?" tanyanya. "Ada Dokter Tian, Anda sudah ditunggu sama Nona Nadine di dalam," ucap karyawan butik tersebut. "Terima kasih. Kalau begitu apa aku langsung masuk?" tanyanya. "Silakan saja," ucap wanita tersebut. Wanita yang bekerja sebagai karyawan toko itu sudah sangat mengenali Tian, walaupun pria itu baru sekali datang ke butiknya. Tian membuka pintu ruang kerja Nadine. Tian memandang ke dalam. Ia melihat wanita yang akan menjadi istrinya itu sedang duduk di meja dengan melipatkan tangannya, dan kepalanya diletakkannya di atas lipatan tangannya tersebut. "Apa aku boleh masuk?" ucap Tian ketika melihat wanita itu hanya diam di posisinya tanpa menyadari kehadirannya. Melihat posisi Nadine saat ini, Tian tahu bahwa wanita itu sedang tertidur. Tian masuk ke dalam ruangan Nadine dan menutup pintunya. Tian duduk di kursi yang ada di depan Nadine. Pria itu hanya diam memandang wanita yang begitu sangat nyaman tertidur dengan posisi seperti itu. "Posisi seperti ini sangat tidak baik untukmu," ucapnya yang berbicara dengan nada suara yang sangat kecil. Bahkan apa yang diucapkannya hanya telinganya yang mampu mendengarnya. Tian beranjak dari duduknya. Pria itu kemudian berdiri di dekat Nadine dan memandang wanita yang sedang mengandung anaknya tersebut. Melihat posisi tidur Nadine yang seperti ini membuat Tian sangat tidak tega memandangnya. "Saat nanti kamu terbangun, kamu akan merasakan tubuhmu yang pegal-pegal karena posisi tidur yang seperti ini sangat tidak baik," ucapnya yang kemudian menundukkan tubuhnya dan mengangkat tubuh wanita yang akan menjadi istrinya. Tian begitu sangat berhati-hati saat mengangkat tubuh wanita tersebut. Tian tidak ingin wanita itu terbangun. Tian mendaratkan tubuh wanita itu di atas sofa yang ada di ruangannya. Tian memberikan posisi yang sangat nyaman agar calon istrinya itu tidur dengan sangat nyaman. Tian duduk di sofa yang berukuran untuk satu orang tersebut. Ia memandang wajah wanita yang saat ini terlihat cukup pucat. Tian mengeluarkan ponsel dari dalam saku celananya. Tian memandang status saudaranya yang memberikan foto-foto hasil USG pertamanya. Tian memberikan komentarnya di sana. "Ternyata calon keponakanku ada 2, ucapnya. Setelah meninggalkan komentar di status WhatsApp saudaranya, Tian kemudian memainkan ponsel di tangannya. Berada sendiri di dalam ruangan itu membuat ia merasa sangat mengantuk sehingga ia tertidur. Aisyah memasak menu makan siangnya bersama dengan suaminya. Seperti hari-hari biasa, mereka akan berada di dapur berdua. Suaminya akan fokus memandangi istrinya memasak dan membantu istrinya bila ia sudah mulai merasa bosan berdiri di belakang istrinya. Sedangkan istrinya yang diganggu oleh suaminya seakan sudah sangat terbiasa, bahkan tidak menanggapi suaminya yang berada di belakangnya. Aisyah hanya fokus dengan bahan yang sedang dimasaknya. "Bang, ini udah siap," ucap Aisyah ketika suaminya masih memeluknya dari belakang. Suaminya meletakkan dagunya di bahu Aisyah. Ardi yang beranjak dari tempatnya. Pria itu duduk di meja makan seperti biasa dilakukannya. "Bantu letakkan piringnya," ucap Aisyah ketika suaminya sudah duduk di meja makan. Ardi memandang istrinya dan menelan salivanya. Selama ini istrinya tidak pernah memintanya untuk membantu meletakkan perlengkapan makan mereka. "Iya dek," ucapnya seakan pasrah dan menurut dengan perintah istrinya. "Itu nasinya dimasukin ke dalam mangkuk nasi," ucap Aisyah. "Iya dek," jawab Ardi yang memasukkan nasi yang ada di magicomnya ke dalam mangkuk nasi. "Bang, kalau sudah selesai letakkan nasi di meja. Jangan lupa piring, sendok, dan juga air minum," ucap Aisyah.
Ardi menurut saja perintah istrinya. Ia membesarkan matanya dengan sedikit membuka mulutnya. "Cepat kerjain," ucap Aisyah. "Iya, Dek," ucapnya kemudian yang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh istrinya. Ardi tidak percaya ketika melihat sikap istrinya yang berubah drastis. Selama ini istrinya tidak pernah memintanya untuk melakukan apapun, sedangkan Ardi hanya duduk di meja makan sambil menunggu istrinya. Namun saat ini semuanya berbalik. Istrinya sudah duduk di meja makan dan pria itu sibuk menyiapkan perlengkapan makan. "Bang, serbetnya jangan lupa," ucap Aisyah. "Iya, Dek," jawab Ardi. Pria itu duduk di samping istrinya ketika telah selesai meletakkan perlengkapan makan siangnya. Ardi memandang istrinya yang tidak mengambil nasi sama sekali. Melihat sikap istrinya itu, Ardi sudah memahami apa yang diinginkan oleh istrinya. Ardi mengambil nasi cukup banyak di dalam piringnya, kemudian memasukkan tom yum masakan istrinya ke dalam piringnya. Ardi mencicipi rasa masakan. "Enak, Dek," ucapnya yang memasukkan nasi lengkap dengan udang dan juga sotong ke mulutnya. Ardi akan selalu memuji apa yang dimasak oleh istrinya. Aisyah tersenyum lebar saat mendengar pujian suaminya. Aisyah kemudian membuka mulutnya agar suaminya memasukkan nasi ke dalam mulutnya. Ardi memasukkan nasi ke dalam mulut istrinya. Ardi makan secara berganti-gantian dengan istrinya. Nasi yang tadi dimasukkannya ke dalam piring sudah habis dimakannya bersama dengan istrinya. "Ica belum kenyang," ucap Aisyah yang memandang piring makannya yang sudah kosong. "Ya udah, nasinya abang tambah," ucap Ardi yang memasukkan nasi ke dalam piringnya. Pria itu kemudian menyuapi istrinya. "Bang, nanti kupasin Ica mangga," ucap Aisyah yang memandang mangga yang ada di atas meja. Aisyah juga sudah menyiapkan piring kosong untuk meletakkan daging mangga yang sudah dikupas oleh suaminya nanti. "Abang kurang pandai kupas mangga," ucap Ardi. "Ica pengen makan mangga, tapi Ica malas pegangnya. Nanti tangan Ica kotor," ucap Aisyah. Ardi diam memandang istrinya. "Abang kupasin," ucap Aisyah. "Iya, Dek," ucapnya yang kemudian mengambil satu mangga yang ada di atas meja. Ardi mengupas kulit mangga tersebut dengan sangat berhati-hati dan juga lambat. Setelah mengupas kulit mangga, Ardi mencuci buah mangga tersebut dan kemudian memotong-motong daging mangga dan memasukkannya ke dalam piring. Ardi diam memandangi istrinya. Daging mangga yang di dalam piring tidak diambil oleh istrinya. Istrinya mengambil biji mangga dan menggigit sisa daging mangga yang ada di biji tersebut. "Ini, Dek, daging mangganya," ucap Ardi yang mengambil daging mangga menggunakan garpu dan mengarahkan ke bibir istrinya. "Ica makan daging mangga yang nempel di sini aja, Bang. Itu untuk abang," ucap Aisyah dengan santainya sambil menggigit daging mangga yang menempel di biji mangga yang ada di tangannya. Ardi hanya diam memandang sikap istrinya itu, kemudian memasukkan potongan mangga yang tadi sudah dipotongnya ke dalam mulutnya sendiri, sambil mengamati tingkah aneh istrinya. "Bang, Ica ngantuk. Ica mau tidur," ucap Aisyah yang meletakkan biji mangga di dalam piring kotor sisa makan mereka. "Apa enggak bersihkan dapur dulu?" tanya Ardi yang mana mereka selalu membersihkan dapur bersama selepas makan. "Bersihkan dapurnya nanti aja, Bang. Kalau Ica udah bangun. Ica sekarang ngantuk beneran," ucapnya yang menguap. Aisyah merasa matanya begitu sangat mengantuk setelah selesai makan. "Ya udah, kalau gitu nanti kita bersihkan sama-sama," ucap Ardi yang beranjak dari tempat duduknya dan meletakkan piring-piring kotor itu di wastafel cuci piring. Sedangkan istrinya sudah pergi terlebih dahulu menuju ke kamarnya.